sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan juga panitia penyelenggara BEM Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur atas rahmat yang masih diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat beraktivitas walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sarah Elizabeth Martina dari SMA Santa Maria Medan. Adapun judul pidato saya pada hari ini ialah Daring adalah gerbang kreativitas pendidikan digital. Berawal dari bulan Maret tahun 2020, saat pertama COVID-19 diumumkan, hal ini sudah menjadi sirine peringatan bagi kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan juga keamanan. Terbukti dengan berlakunya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Indonesia yang menyebabkan terhentinya proses kegiatan, khususnya KBM atau kegiatan belajar mengajar di sejumlah instansi pendidikan dari tingkat pendidikan dini sampai perguruan tinggi. Terhentinya proses KBM ini mengharuskan seluruh instansi pendidikan mencari cara agar proses pembelajaran masih dapat berlangsung tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, muncullah sebuah solusi yang dipercaya dan diberlakukan sampai saat ini sebagai solusi terbaik dalam masalah pembelajaran di saat pandemi, yaitu proses belajar mengajar secara daring. Pertanyaannya adalah, seberapa efektifkah proses belajar mengajar secara daring ini? Pertanyaan ini tentu menimbulkan dilema baik bagi pendidik maupun peserta didik. Karena proses pembelajaran secara daring ini merupakan suatu hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan bagi kita. Untuk sebab itu, tuntutan dari berbagai pihak mengharuskan kita untuk mengeksplorasi kreativitas baik untuk pendidik dan juga peserta didik supaya kita dapat menginovasi pembelajaran ini. Kita tidak memiliki kepastian akan situasi yang akan datang, maka setiap individu harus selalu berpikir secara kreatif. Namun, sebagaimana setiap keputusan memiliki kelemahan dan kelebihan dalam proses pelaksanaannya, hal itu juga yang terjadi dalam penerapan metode daring ini. E-learning yang merupakan hal baru baik bagi sebagian besar pendidik dan juga peserta didik merupakan tantangan yang cukup sulit mengingat adanya masalah dari mulai jaringan, keterbatasan peralatan, dan juga masalah penggunaan. Kelemahan ini cukup krusial mengingat kita harus memastikan bahwa seluruh instansi pendidikan di Indonesia bahkan sampai ke pelosok desa menerapkan sistem ini dengan baik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan berbagai macam solusi kepada kita untuk menghadapi masalah ini. Yang pertama ialah pada masa awal COVID-19, bagi seluruh instansi pendidikan yang daerahnya tidak memiliki jaringan internet yang memadai, para peserta didiknya dapat belajar melalui stasiun televisi TVRI. Yang kedua adalah di mana para pendidik akan mengadakan pertemuan secara berkala di mana mereka akan diberitahukan bagaimana cara penggunaan e-learning yang interaktif dan juga efektif. Yang ketiga ialah diterbitkannya kurikulum darurat untuk para peserta didik supaya mengurangi bahan pembelajaran mereka. Yang keempat adalah adanya pemberian paket internet bagi pendidik dan juga peserta didik untuk memperlancar pelaksanaan dari mereka. Dan yang kelima adalah di mana Kemendikbud bekerja sama dengan Kominfo untuk membangun BTS atau Best Transceiver Station bagi setiap pelosok desa yang belum memiliki internet yang memadai. Berdasarkan dari berbagai solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah, maka kita sudah dapat mengetahui apa saja kelebihan dari metode daring ini, di mana teknologi yang bersifat fleksibel dan juga siap digunakan di mana saja, membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Misalnya, untuk para peserta didik, kita bisa melihat pembelajaran di mana saja dan kapan saja, meminimalisir alasan untuk sakit, izin, dan juga alfa. Teknologi yang saat ini kita gunakan setiap hari hampir sudah seperti kebutuhan pokok kita sendiri. Oleh karena itu, dengan berbagai manfaat dari teknologi ini, para peserta didik diharapkan bisa untuk meningkatkan kreativitasnya dan juga menunjukkan bakat terpendam yang ada dalam dirinya. Sebagai seorang peserta didik, saya sendiri sangat merasakan manfaat dari teknologi saat daring ini dalam diri teman-teman saya, bahkan dalam diri saya sendiri.
Melalui pembelajaran daring ini, sebenarnya kita sudah melampaui batasan yang kita buat saat pembelajaran luring ataupun tatap muka dengan teknologi yang menjadikan segala hal memungkinkan. Dibutuhkan terobosan baru untuk membuat pembelajaran daring ini menjadi menyenangkan baik bagi pendidik dan juga peserta didik. Contohnya adalah saat pendidik memberikan tugas kepada kita untuk membuat sebuah video, maka kita pasti akan mengerahkan tenaga terbaik kita untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Dari sana kita akan belajar yang pertama, sudut pengambilan video yang baik. Yang kedua, cara pengambilan video yang baik. Yang ketiga adalah cara proses penyuntingan dan banyak hal lainnya. Berdasarkan keadaan kita sekarang, kita ini sudah melihat gambaran awal dari pendidikan digital itu sendiri, atau bahkan mungkin kita sudah memasuki pendidikan digital di mana nantinya kita akan menggunakan teknologi 100% sebagai alat utamanya. Semangat optimis yang dipadukan dengan kreativitas dapat membuat kita memutarbalikkan situasi yang awalnya kita rasa merugikan bagi kita menjadi menguntungkan dengan banyaknya manfaat yang kita dapat dari teknologi saat ini. Kita bahkan belajar secara mental untuk menjadi dewasa dalam menghadapi situasi-situasi tertekan seperti ini. Karena saat-saat seperti ini, prinsipnya hanya ada satu. Yang mau berusaha dan mencoba untuk bertahan, maka dialah yang akan berhasil. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, karena mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai seorang peserta didik dan juga sebagai seorang manusia menggunakan teknologi yang kita miliki di sekitar kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Menggunakannya dengan baik ataupun buruk itu merupakan pilihan dari masing-masing individu tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa teknologi bisa menjadi baik saat kita gunakan untuk hal yang baik, tapi dia juga bisa menjadi buruk saat kita gunakan untuk hal yang buruk. Maka sebagai seorang peserta didik, kita harus memilih apakah kita ingin teknologi mengontrol masa depan kita atau kita yang mengontrol teknologi untuk masa depan kita. Terima kasih.